Banjir Ini setinggi Kali lutut Ancol orang sama dewasa Jalan Raya mengendangi RE sepanjang Marta jalan Dinata. RE Marta Dinata Ancol Pademangan, Jakarta Banjir, Utara. saudara-saudara, Para pengendara roda banjir. 2 pun maupun roda 4 harus ekstra hati-hati untuk melintasi Ini jalur Kali tersebut Ancol sama karena Jalan genangan Raya air RE Marta menutup Dinata saluran. ini sudah sejajar Banjir ini airnya. disebabkan akibat Banjir, intensitas saudara-saudara, hujan yang banjir. cukup tinggi dari pagi hingga siang hari ini sehingga menyebabkan Kali Ancol Kali tidak Ancol mampu sama menampung Jalan debit Raya air RE dan Marta meluap Dinata ke ini jalan. sudah sejajar airnya. Banjir, saudara-saudara, banjir. Sementara banjir juga merendam kawasan Pelabuhan Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Sejumlah pengendara roda 2 yang nekat menerobos banjir terpaksa harus didorong karena mogok. Bahkan tidak hanya menggenangi jalan-jalan utama, genangan air juga masuk ke area parkiran, perkantoran, dan juga arena gedung yang berada di kawasan tersebut. Bahkan banjir juga mulai masuk ke pemukiman warga yang tentunya lokasinya berdekatan dengan kawasan Pelabuhan Tanjung Priuk. Hujan dengan intensitas yang tinggi terjadi di sejumlah daerah, termasuk di kawasan Jabodetabek. Mudah-mudahan semuanya selamat. Sementara jika kita bergerak ke Jalan Pangeran Jayakarta, Jakarta Pusat juga digenangi oleh seluruh air dengan ketinggian yang cukup bervariasi. Kemudian juga menggenangi seluruh badan jalan hingga menutup saluran air di sepanjang Jakarta. Bahkan genangan air meluap ke badan jalan ini usai hujan deras yang mengguyur Jakarta sejak pagi tadi. Pemirsa, banjir menggenangi Jalan Raya Cilincing, Jakarta Utara sejak pagi tadi. Genangan air meluap ke badan jalan usai hujan deras yang mengguyur Jakarta. Berdasarkan video amatir warga, hingga pukul 8 pagi tadi, genangan air masih cukup tinggi mengakibatkan kendaraan yang melintas harus memperlambat laju mereka. Akibatnya, sejumlah motor mogok dan harus didorong. Kemacetan panjang pun tak terhindarkan, terutama bagi pekerja yang berangkat kerja di hari Senin. Sementara, banjir juga melanda permukiman penduduk di daerah Tapekong, Cilincing, Jakarta Utara. Akses jalan di permukiman pun terendam banjir, membuat aktivitas warga terganggu. Banjir terjadi usai diguyur hujan dengan intensitas yang cukup tinggi. Pemirsa, hujan deras disertai angin kencang menerjang wilayah Kecamatan Kesisi, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Puluhan rumah warga dan sejumlah fasilitas umum rusak. Angin puting beliung disertai hujan deras menerjang Desa Watu Payungan, Kecamatan Kesesi, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Warga panik saat angin kencang yang melanda merusak rumah mereka. Tak hanya rumah, sekolah, masjid, dan jalanan pun terdampak. Kerusakan terparah terjadi di beberapa titik, diantaranya Desa Karangrejo, Desa Karyomukti, SMK NU Kesesi, serta area parkir RSUD Kesesi. Di ruas jalan penghubung Desa Karangrejo menuju Desa Kaibahan, sebuah tiang listrik roboh. Pohon tumbang juga menutup akses jalan. Tak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Petugas Polsek Kesesi bersama Koramil, BPBD Kabupaten Pekalongan, serta masyarakat setempat hingga kini masih melakukan evakuasi dan perbaikan rumah juga sekolah. Petugas pun menghimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan, mengingat potensi cuaca ekstrim masih berpeluang terjadi, khususnya di musim hujan. Dari Pekalongan, Jawa Tengah, Suryono Soekarno, iNews melaporkan.
Pemirsa, hujan deras disertai angin kencang menerjang Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Sejumlah rumah warga rusak parah akibat tertimpa pohon tumbang. Beginilah video amatir warga saat hujan deras disertai angin kencang menerjang wilayah Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Meski hanya berlangsung beberapa menit, angin kencang mengakibatkan sejumlah rumah warga di Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan mengalami kerusakan parah. Bagian atap dan dinding sejumlah rumah warga rusak setelah tertimpa pohon yang tumbang diterjang angin kencang. Selain merusak rumah warga, terjangan angin kencang juga merobohkan atap sebuah gedung milik Balai Benih Pertanian Provinsi Sulawesi Selatan. Beruntung saat kejadian tidak ada aktivitas di dalam gudang sehingga tidak menimbulkan korban jiwa. Prediksi BMKG bahwa Kabupaten Maros termasuk wilayah yang terdampak siaga, di mana pada hari ini kami mendapat laporan sekitar 4 pohon tumbang yang berada di Desa Pulau Sibatan, Kelurahan Berbelaya, Kelurahan Desa Bontotalasa, dan di Kelurahan Petoda sendiri. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. BPBD Kabupaten Maros mengimbau masyarakat tetap waspada terhadap potensi cuaca ekstrim yang masih berpeluang terjadi. Dari Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Pemirsa, ratusan rumah di Cilegon, Banten terendam banjir setinggi 1,5 meter. Banjir disebabkan akibat jebolnya tanggul sungai Cibeber akibat hujan deras. Petugas mengevakuasi puluhan warga usai rumahnya terendam banjir di Kelurahan Sambirata, Kecamatan Cibeber, Kota Cilegon, Banten. Ketinggian banjir di lokasi ini mencapai 1,5 meter lebih. Banjir disebabkan curah hujan tinggi dan jebolnya tanggul Sungai Cibeber. Sejumlah warga terpaksa beraktivitas di tengah banjir. Sementara itu, sejumlah kendaraan mogok akibat nekat menerobos genangan banjir. Warga berharap pemerintah Kota Cilegon segera menangani masalah banjir yang kerap melanda permukiman mereka. Dari Cilegon, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Pemirsa, ribuan rumah dan belasan ribu hektar lahan sawah yang tersebar di 5 kecamatan di Lamongan, Jawa Timur terendam imbas luapan anak Sungai Bengawan Solo. Tercatat sebanyak 1.840 rumah warga yang ada di 27 desa yang ada di 5 kecamatan kini terendam banjir. BPBD Lamongan mencatat bahwa dampak kerugian yang ditimbulkan mencapai 4 miliar rupiah. Akibat banjir, sejumlah fasilitas umum terendam termasuk jalan yang biasa digunakan untuk aktivitas sehari-hari. Bahkan kini warga harus menggunakan perahu untuk beraktivitas. Jumlah desa ada sekitar 27 desa yang ada di 5 kecamatan. Kemudian rumah sekitar 1.840-an rumah yang terendam di wilayah Penganjur. Berapa kecamatan Bapak desa, Pak? 5 kecamatan. Pemirsa, warga Kuedari, Jaksa Pati, Jawa Tengah berusaha menghalau material tumpukan kayu yang terbawa banjir. Aliran sungai yang mengalir deras membawa material kayu sehingga sampah rumah tangga. Warga Kecamatan Wedari Jaksa, Kabupaten Pati, Jawa Tengah berusaha menghalau material tumpukan kayu yang melewati jembatan. Teriakan kepanikan terlihat saat tumpukan kayu besar tak dapat melewati aliran sungai hingga air meluap ke jalanan. Derasnya aliran sungai yang membawa material kayu ini terjadi pada Jumat malam usai Pati diguyur hujan yang cukup lebat. Hingga pagi harinya, aliran sungai masih dipenuhi tumpukan kayu dan sampah rumah tangga. Air yang mengalir deras bercampur lumpur. Alat berat diturunkan ke lokasi untuk mengevakuasi sampah yang menumpuk di aliran sungai. Pemandangan tak biasa ini juga menjadi tontonan warga sekitar.
Hingga hari Minggu, luapan air Kali Juwana masih tinggi berada di status siaga 2. Warga pun dihimbau waspada jika curah hujan kembali tinggi karena air bisa meluap ke badan jalan. Pemirsa, hujan deras yang mengguyur pegunungan Muria sejak Jumat malam tidak hanya menyebabkan banjir bandang di Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Jembatan penghubung antar desa putus diterjang luapan banjir bandang. Jembatan penghubung desa Kelaka Klasihan dan Bageng, Kecamatan Gembong, Kabupaten Pati, Jawa Tengah putus pasca diterjang banjir bandang pada Jumat malam. Hujan deras yang mengguyur wilayah pegunungan Muria mengakibatkan jembatan penghubung antar desa tidak bisa dilalui. Padahal jembatan itu adalah jalan utama. Kondisi jembatan yang tinggal separuh mengakibatkan masyarakat harus memutar jauh hingga berkilo-kilometer. Jembatan sepanjang 7 meter ini tersisa puing, sementara di seberang sungai tebing terlihat longsor tersapu banjir. Mereka pun berharap jembatan yang putus secepatnya bisa diperbaiki. Ini jalan utama. Sering dipakai. Ada berapa? Ya di sana tuh itu ya ramai jalan sini semua. Oh gitu. Orang tidak pergi balik gitu. Jadi kalau jembatannya putus, mereka putar lewat mana? Kendil. Lewat Kendil. Lewat Jurang 1. Ya. Lebih jauh ya. Sebelumnya banjir bandang menerjang desa Bulu Manis Kidul, Kecamatan Margoyoso, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Sejumlah rumah warga hancur tersapu arus banjir dan ratusan rumah lainnya terendam lumpur. Hujan intensitas tinggi yang mengguyur wilayah lereng pegunungan Muria dan Kecamatan Margoyoso menyebabkan debit sungai Suwatu meningkat drastis hingga memicu jebolnya tanggul sungai sepanjang 20 meter. Dari Pati, Jawa Tengah, Fendi Agil, iNews melaporkan. Pemirsa, BPBD Kabupaten Pati mencatat ada 48 desa di 12 kecamatan terendam banjir. Ribuan kepala keluarga terdampak, ratusan rumah rusak, dan belasan lainnya rata dengan tanah. Cakupan wilayah yang terdampak itu kurang lebih ada 48 desa tersebar di 12 kecamatan di wilayah Kabupaten Pati. Ada berapa jiwa Pak yang terdampak banjir itu? Kalau dihitung jiwa itu ribuan nih, yang terdampak ribuan. Mereka masih tetap beraktivitas di tempat sendiri meskipun ada yang sempat terisolir. Pemirsa, akses jalan menuju desa Tempur, Jepara, Jawa Tengah terputus akibat tergerus arus sungai juga tanah longsor. Bahkan kondisi ini mengakibatkan ribuan warga di desa Tempur terisolir. Derasnya arus Sungai Gelis dipicu turunnya hujan dengan intensitas tinggi sejak Jumat lalu dan membuat akses jalan satu-satunya untuk keluar masuk desa Tempur, Jepara, Jawa Tengah terputus hingga 50 meter. Selain jalan terputus, hujan lebat juga menyebabkan lereng perbukitan longsor di 18 titik. Akibatnya 3.522 jiwa dari 1.445 kepala keluarga terisolir. Longsoran ini membawa material tanah dan bebatuan hingga menutup akses jalan serta menimpa 3 rumah warga setempat. Puluhan kambing juga hasil panen kopi juga turut tertimbun material longsor. Pemerintah Kabupaten Jepara telah menurunkan 4 alat berat untuk membersihkan material longsor untuk membuka akses jalan supaya distribusi bantuan bencana serta aktivitas warga bisa berjalan. Ada rumah di daerah kemarin itu 3 rumah yang dekat, tapi alhamdulillah tidak ada korban jiwa, tapi korban harta ya. Jadi ada beberapa puluh kambing itu bersama stok kopi. Itu tertimpa juga? Ya, jadi kena longsoran. Kita tangani secepatnya, termasuk bahwa dalam masa tanggap darurat adalah paling utama adalah pemulihan sarana vital. Upaya pembersihan material longsor terus dilakukan dengan melibatkan masyarakat, relawan, BPBD, serta TNI Polri. Selain itu, BPBD telah mendirikan dapur umum sebagai posko pendistribusian logistik untuk warga. Dari Jepara, Jawa Tengah, Alif Sutarto, iNews melaporkan.